Bapak Ibu sekalian, mati itu sebuah sunnatullah. Sistem yang Allah buat. Sebagaimana kita lahir, kita mati. Gak ada orang yang kekal di muka bumi ini. Gak usah kita, para nabi-nabi aja mati. Dan mati itu akan terjadi kalau ajalnya datang. Dimanapun, kapanpun. Ya. Kalau ajal datang, mau Bapak Ibu sehat, mau sakit, mau masih muda, mau sudah tua, mau laki-laki, mau perempuan, mau sudah mencapai target angan-angannya atau belum, kalau tiba ajalnya di tempat dan di waktu itu akan meninggal dunia. Ya. Sama kayak saya kasih contoh, teman-teman kita di Gaza sekarang, yang meninggal-meninggal ini, kalau mereka lagi tidak di Gaza, di waktu itu akan mati. Karena ajalnya datang. Ya, kalau masalah sebab-sebab kematian, ada orang ditabrak, ada orang kena sakit, ada orang kena dibunuh, itu sebabnya. Tapi dasarnya ajalnya sudah datang. Jadi kita harus paham, kalau itu akan datang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang menentukan ajal kita masing-masing. Bisa saja orang tua lebih dulu mati dari anaknya, atau dibalik, anak lebih dulu meninggal daripada orang tuanya, bisa saja. Ya, itu hak sang pencipta untuk mengaturnya. Jadi ibu yang sedang menghadapi anaknya meninggal kesedihan ini, tahu itu adalah sebuah sistem pasti terjadi. Yang kedua, anak yang meninggal ini tidak hilang Bapak Ibu sekalian. Semua kerabat kita yang meninggal ini tidak hilang, mereka hanya mendahului kita menuju ke alam abadi akhirat. Dan kita pun akan menyusul. Kalau kita ilustrasikan, saya sama Bapak Ibu semua ini, kita seluruh muka bumi lagi berjalan, di depan kita ini ada liang lahat. Kita semua akan jatuh ke liang lahat itu, tinggal tunggu siapa yang lebih dulu. Itu pasti. Allah SWT beriman dalam banyak ayat. Qul innal mauta alladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kalian lari darinya pasti akan datang kepada kalian. Dalam ayat lain, walau kuntum fi burujim musyayyada, mati akan datang kepada kalian walaupun kalian berada di building yang sangat kuat. Jadi mati pasti datang. Tapi mati itu bagi orang beriman adalah awal segalanya. Bagi orang kafir akhir segalanya. Kenapa saya katakan awal segalanya? Karena kalau kita meninggal, bagi orang beriman kita akan mendapatkan apa yang sudah kita kerjakan dari balasan kebaikan kita. Dari sholat, dari puasa. Sekarang kan kita kerjain aja tapi tidak pernah lihat hasilnya kan. Bapak Ibu duduk di majelis ilmu begini tidak tahu saya dapat apa nih. Tapi nanti di akhir pada saat kita mati, kita baru lihat, oh ternyata dulu saya waktu ikut pengajian Jumat di Koja, di rumah sakit Koja itu pahalanya sekian ya. Oh kemarin tuh saya berbagi makanan saya, masakan saya atau kue buat tetangga sebelah, oh pahalanya sekian ya. Oh kemarin saya waktu umroh pahalanya sekian ya. Kita didapat di akhirat. Dan itu harus melalui kematian dulu. Tanpa mati kita nggak bisa lihat hasilnya. Sebagaimana juga mungkin di dunia ini ada orang yang jahat banget. Ya, seperti orang-orang yang sekarang membunuh-bunuh orang tanpa punya rasa sedikit pun prihatin atau kasih sayang dalam hatinya. Kalau mereka ini misalnya tidak ada power yang bisa mengganggu mereka di dunia. Karena mereka punya kekuatan. Lalu bagaimana? Itulah dengan kematian dia akan mendapatkan balasan atau hukuman nanti di akhirat. Dan nanti pada saat itu kita akan menyaksikan orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat jahat. Oh ternyata dia disiksa ya. Nah gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah sedih berlarut-larut karena kita toh juga akan meninggal. Cuma kebetulan anak kita lebih dulu saja. Kita tinggal tunggu kita tinggal tunggu detik Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang ngikut-ngikutin orang non-muslim mengatakan ulang tahun itu terlalu lama ulang tahun. Kita ini ulang detik. Ya. Ulang tahun itu jauh sekali, ulang detik kita ini. Siapa yang di sini Bapak Ibu sekalian punya jaminan dia masih bisa tidur malam ini? Mungkin dia meninggal. Insya Allah panjang umur, tapi begitu memang. Bisa datang. Tidak harus kita sakit. Bapak Ibu di rumah sakit begini, bisa dihitung berapa ruangan ICU kita? Berapa? Mana lebih banyak? Orang di rumah sakit ini atau orang yang lalang di pinggir jalan? Kita akan temukan lebih banyak yang lalang kan? Daripada orang yang sakit. Berarti orang mati dalam kondisi tidak sakit lebih banyak. Kan gitu. Jadi tidak usah bersedih, tinggal bagaimana Islam datang memandu kita. Kalau ada kerabat kita sudah meninggal dunia, maka kita lakukan beberapa hal. Yang pertama, apalagi kalau ada hubungan sama kita ya, suami, istri, orang tua, anak, saudara, maka cari tahu tentang utang-utangnya. Lunasi utangnya. Ya, karena kata Nabi SAW, ruh seorang mukmin bergantung antara langit dan bumi selama utangnya masih belum dibayar. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau mau utang harus darurat sekali. Ya kalau betul-betul harus utang-utang, tapi Nabi SAW mengatakan siapa yang utang niat membayar, Allah akan mudahkan dia membayar. Tapi kalau dia utang tidak niat membayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya.
Dan orang-orang yang mati syahid kayak teman-teman kita sekarang di Gaza, kata Nabi SAW, orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutangnya. Maka nggak boleh main-main soal utang. Ya. Kalau betul-betul perlu baru utang dan niat membayar dari awal. Dan kalau bapak ibu masih punya utang, tulis wasiat di kertas. Saya punya utang sama ibu ini atau bapak ini ya, jumlahnya sekian, ini nomor teleponnya. Jadi kalau kita meninggal, maka sudah ahli waris sudah tahu. Ya. Yang kedua, sebut-sebut kebaikannya mayit. Kata Nabi SAW, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebut-sebut kebaikannya si mayit. Jangan lagi sebut keburukannya. Ya. Ini saya bicara masalah global ya. Karena ibu ini kan anaknya meninggal masih 11 bulan, masih belum ada dosanya. Tapi saya bicara global sekaligus menimpali pertanyaan ini supaya kita lebih bisa mendapatkan banyak manfaat gitu ya. Jadi kalau yang sudah meninggal sebut-sebut kebaikannya. Dan kata Nabi SAW, jangan doakan keburukan buat diri kalian, buat mayit yang malaikat lewat mengaminkan terjadi. Gitu kan? Jadi nggak boleh kita sebutkan keburukan. Udah, yang kita sebutkan kebaikannya saja. Sholatnya kah, ibadah apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita jalankan wasiatnya. Wasiat itu apa yang dia tulis sebagai wasiat. Dan kita bisa Bapak Ibu sekalian mewasiatkan sepertiga harta kita. Kata Nabi SAW, Allah mengizinkan kalian untuk menambah pahala kalian dari sepertiga harta kalian sepeninggal kalian. Maksudnya gini, kalau Bapak Ibu misalnya punya uang 900 juta, ya, Bapak Ibu bisa tulis wasiat sepertiganya kalau saya meninggal buat pesantren, buat bangun masjid. Jadi nanti begitu Bapak Ibu meninggal, sebelum mereka bagi warisan, sepertiganya 300 jutanya dikeluarkan untuk sedekah buat mayit. Dan ini kami sarankan agar kita semua punya wasiat. Tulis wasiat sepertiga harta yang saya tinggal itu untuk amal soleh. Kita khawatir aja nanti siapa tahu ahli waris tidak membangun masjid buat kita. Kita sudah ngambil hukum syar'i namanya wasiat. Ya. Kemudian yang keempat, bagi orang yang masih hidup, memperbanyak doa dan istighfar untuk mayit. Memperbanyak ya, doa dan istighfar. Doakan aja kalau orang tua, Rabbi ghfirli wali walidayya, atau kita bahasa Indonesia, ya Allah ampuni ibu saya, ampuni ayah saya, luaskan kuburannya, ya, maafkanlah kesalahannya, pertemuan kami di surga dan seterusnya. Kemudian yang kelima, bersedekah. Bersedekah buat mayit. Nah ini bab kita sedekah itu sampai kepada mayit. Apa saja yang kita bisa sedekahkan, dan saya sarankan pada bulan lalu, saya ingatkan lagi sekarang, mulai sekarang Bapak Ibu kalau sedekah apapun, masukkan uang di kotak amal, berbagi makanan sama teman, apa saja, niatkan bentuk sedekah itu untuk kita dan kedua orang tua kita. Mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal. Jadi kita bisa dapat dua pahala, pahala sedekahnya dan pahala bakti dengan orang tuanya. Ya, nah, ini kita sedekah buat mayit, buat anak kita boleh sedekah. Tapi kalau anak-anak yang meninggal masih 11 bulan begini, insya Allah mereka tidak butuh tambahan amal karena memang belum ada amalnya. Justru anak-anak yang meninggal sebelum balik itu akan jadi penolong bagi orang tuanya. Ya, seperti sekarang banyak anak meninggal di Gaza sampai ribuan orang. Ya, itu akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Dalam banyak riwayat, diantaranya Nabi SAW pernah keluar dari masjid, lalu beliau meramas baju sahabat dengan sangat kuat. Sampai sahabat yang diramas bajunya itu kaget. Kenapa Nabi ramas bajunya? Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, seseorang diantara kalian kalau anaknya meninggal sebelum balik, dia akan pegang tubuh orang tuanya sebagaimana saya pegang bajumu sekarang, sampai Allah masukkan mereka semua ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, akan terdengar suara gemuruh di depan pintu surga, lalu Allah Azza wa Jalla bertanya kepada para malaikat, dan Allah lebih tahu apa yang sedang terjadi. Allah mengatakan kepada para malaikat tersebut, suara apa itu? Kata mereka itu adalah suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka minta agar orang tua mereka dimasukkan bersama mereka ke surga. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, masukkan orang tua mereka ke dalam surga bersama mereka. Jadi memang anak-anak ini akan sangat besar manfaatnya kalau meninggal sebelum balik. Kita kembali ke poin tadi, jadi yang kelima adalah sedekah buat mayit ya. Yang keenam, Bapak Ibu bisa haji dan umroh buat mayit. Tapi syaratnya kalau kita mau lakukan buat orang tua kita, buat pasangan kita yang meninggal, misalnya itu anak yang meninggal, kalau anak itu sudah balik, maka kita haji dan umroh dulu terlebih dahulu, baru kita bisa umroh atau hajikan orang lain. Nah kalau
Kalau memang kita belum bisa badal haji dan badal umroh ya. Seperti kami di Travel itu buka peluang untuk umat Islam siapa yang mau badal. Badal itu maksudnya Bapak Ibu bayar dengan anggaran uang tertentu yang akan kami berikan kepada teman-teman mahasiswa di sana. Mereka jalankan, mereka dibuat shooting video pada saat pertama niat, di miqat, kemudian pakai ihram, kemudian melakukan tawaf sa'i sampai tahlul cukur rambut. Kemudian kami akan berikan sertifikat kalau sudah dilaksanakan umroh atau haji buat si fulan misalnya. Nah ini bisa kita lakukan memberikan pahala buat si mayyit tadi. Allahu a'lam.